Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian ini. Subuh ini ada permintaan mau foto, tidak ada tanya jawab. Ini juga jadi masalah. Protokol bikin aturan ini. Sekarang kayaknya jadi tren yang selalu foto-foto itu. Saya kalau keluar ceramah kadang-kadang mementingkan foto. Yang paling parah itu dia bilang minta berkahnya berupa foto. Itu bukan berkah itu. Ini berkah dirubah jadi terlalu mudah. Berkah itu sebenarnya adalah amalan. Makanya kalau orang diminta ilmu ngaji begini, itu diberi derajat, diberi berkah. Jadi kalau kita ngaji begini, taklim, itu tidak ada berkah di sini. Itu hanya diberi derajat. Makanya disebut yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau mau diangkat derajatnya, ngaji, belajar. Tapi kalau mau dapat berkah, itu wirid. Itu bukan ngaji. Makanya kalau mengatakan berkah itu bukan foto, tapi berkah itu adalah amalan yang diminta, kemudian itulah yang diamalkan. Itulah yang disebut dengan berkah. Makanya istilahnya orang Bugis barakah. Barakah itu adalah isi, jadi bukan pembungkusnya. Jadi makanya kalau kita sekolah itu hanya dapat derajat, mengambil ilmu itu dapat derajat, tapi mengamalkan ilmu yang didapat itu baru dikasih barakah. Jadi orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, hanya diangkat derajatnya tapi tidak diberikan berkah. Jadi tidak usah terlalu banyak. Makanya ulama dulu itu tidak banyak yang dia minta, tidak banyak amalan yang dia lakukan. Bahkan ada kisahnya itu Imam Abu Hanifah mengadakan pengajian surah Al-Kautsar, dia bahas selama 4 bulan. Bayangkan kalau ngajinya setiap malam, setiap siang, pagi, 4 bulan hanya surah Al-Kautsar. Sampai-sampai muridnya bilang, tidak bisa kan dipindahkan? Dikasih pindah karena dari 4 bulan yang lalu selalu bahas surah Al-Kautsar. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, bukan itu yang saya tunggu dari kau, tapi yang saya tunggu adalah engkau mengatakan saya sudah mengamalkan itu. Nah, ini makanya ilmu itu hanya derajat, tapi kalau diamalkan amaliyahnya, itu insya Allah. Makanya biar zikir, Pak, biar zikir yang dikasih ke orang itu biar satu. Ketika kita, karena ada dalam satu riwayat itu disebutkan ngaji 1 jam seperti ini, taklim 1 jam, itu mengalahkan duduk tanpa belajar ilmu selama 70 kali duduk. Jadi makanya bapak-bapak yang sering nongkrong di warkop 70 kali nongkrong di warkop, 1 kali ikut ngaji itu setara. Jadi makanya orang yang sering nongkrong-nongkrong itu ya paling tidak ada pengajian. Itulah sebenarnya pentingnya ada pengajian, biar 1 kali dalam 1 bulan di setiap masjid. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sebenarnya begini, kita teknisi aja, tetap ada tanya jawab. Cuma nanti waktunya saya ceramah saya kurangi. Ya, jadi tetap ada tanya jawab kita sebelum ini. Jadi saya kurangi sedikit waktu ceramahnya. Ya, jadi nanti dilanjutkan. Kemudian kita kemarin membahas tentang sholat sebenarnya.
paling begini, itu sholat yang diterima Rasulullah pertama itu sebenarnya 50. Saya pernah ngaji tarekat tentang sholat ini, kenapa 50 yang diminta Rasulullah. Ternyata semua nabi yang melaksanakan sholat, mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa, kemudian Maryam, itu semua sholatnya itu dikumpul. Kemudian itulah yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya yang sholat 50 ini, seandainya itu semua turun, Pak, kita sudah mengerjakan semua sholatnya Nabi. Jadi kita sudah ambil semua, karena Nabi melihat itu semua bagus. Makanya dia minta kepada Allah, dan itu dihadiahkan semuanya, dikasih semua. Cuma kan Nabi Musa nanti tadi itu yang nanti yang bilang, wah bahaya itu Muhammad, kalau satu saja dia tidak kerjakan, mau masuk neraka. Makanya Nabi berpikir betul juga ini yang masuk Nabi Musa ini. Makanya Nabi minta kurang. Tapi ketika Nabi kembali, itu 2 hari dijaga oleh malaikat Jibril. Itu dalam riwayat 2 hari. Hari pertama Nabi itu disuruh sholat di awal waktu. Nah di hari kedua malaikat Jibril itu memberitahu Nabi akhir waktu. Sehingga awal dan akhir waktu itu bisa diketahui karena memang Jibril yang menjaga. Jadi dikasih tahu Rasulullah, ini sudah masuk asar Muhammad, ini sudah masuk maghrib. Makanya untuk mengetahui waktu duhur itu ketika matahari sudah lewat dari pas di tengah. Karena ketika pas di tengah itu tidak boleh kita sholat. Makanya ketika lewat itu baru masuk duhur. Nanti masuk asar ketika bayangan suatu benda lebih panjang daripada bendanya. Itu baru masuk asar. Tapi kalau ada orang sholat, dia di akhir waktu, tapi belum menyeberang waktunya. Jadi misalnya 3 menit sebelum masuk waktu asar, dia sholat duhur. Baru sempat ruku, kemudian bangkit dari ruku rakaat pertama. Kemudian orang azan asar, apa kata Nabi? Orang itu masih dihukumi sholat pada waktunya. Itu belum terlambat. Cuma dia sholat di akhir waktu. Walaupun nanti ekornya sudah masuk di sholat asar. Kan kepalanya di duhur kan. Yang penting masih sempat mendapatkan 1 rakaat di sholat itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang penting masih sempat mendapatkan takbir. Kemudian masuk sholat berikutnya itu tidak dihukumi terlambat karena Nabi sudah sampaikan. Itu hadis, dan itu hadis sahih. Makanya saya sampaikan, jangan katakan kalau ada orang sholat di akhir waktu itu tidak sah sholatnya. Oh tidak, cuma Nabi katakan afdalus sholat awwal waktiha. Sebaik-baik sholat itu di awal waktu. Jadi tidak mengatakan sahnya sholat di awal waktu. Seandainya dia mengatakan sahnya sholat di awal waktu, berarti kalau akhir waktu tidak sah. Itu kan gitu. Cuma disebutkan afdalus sholat, sebaik-baik sholat. Makanya ada ulama itu biasanya kalau sholat isya itu sebenarnya sholat isya Pak, afdalnya ditarik sedikit ke belakang, agak terlambat dikerjakan. Karena Nabi pernah sholat bersama sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Bakar dan Umar dengan bersama dengan Ibnu Abbas. Kemudian setelah salam, Nabi katakan, apa yang dikatakan Nabi? Sebenarnya sholat isya ini yang lebih baik kalau dikerjakan seperti ini. Itu agak diundur waktunya, sekitar jam-jam 8:30, jam 9. Cuma apa kata Nabi? Cuma saya khawatir kalau memberatkan untuk umatku. Makanya kalau ada pengajian kayak pengajian maghrib isya itu tidak apa-apa kalau masuk isya ditarik ke belakang, tidak apa-apa. Lanjutkan saya pengajiannya. Nanti jam 8 lewat baru salah. Kadang-kadang orang itu kalau sudah masuk waktu langsung angkat tangan. Pak Ustaz berhenti, ini sudah masuk waktu. Oh itu orang tidak paham. Jadi itu mestinya kita paham. Tapi jangan sengaja mengundur kemudian tidak melakukan. Karena berat memang kalau sudah larut banget itu paling berat.
karena mau tidur, mau apa, itu beratnya. Makanya Nabi khawatir, sehingga dia mengatakan, saya khawatir kalau memberatkan. Makanya kalau mengatakan afdalus sholati awal waktiha, di awal waktu itu ya untuk sholat, kecuali sholat isya ada ulama membolehkan karena memang ada hadis. Tapi kalau tidak ada di pekerjaan, tidak usah diundur, Pak. Kecuali ada kegiatan-kegiatan kayak taklim apa, nah itu bisa diundur sedikit waktu. Kemudian ini juga penting saya sampaikan, bahwa ketika Nabi dijaga waktunya itu, jadi waktu sholat kan begitu, duhur, ketika asar lebih panjang bayangan benda. Sebenarnya ada yang pakai itu, Pak. Sebenarnya kita kemarin selalu berdebat itu metode hisab dengan metode ru'yatul hilal dengan metode hisab. Sebenarnya jam yang di atas ini pakai hisab, ini bukan pakai ru'yatul hilal. Jadi kita ini setiap hari sebenarnya pakai hisab. Karena jam ini kan pakai jam waktu. Kalau mau ambil, tidak mau pakai ini, Pak, mesti ambil tongkat. Jadi ini tongkatnya timban diambil. Jadi nanti kalau mau sholat duhur, keluar dulu muazzin. Kosim ini keluar dulu di tengah jalan, tancapkan tongkatnya begitu, baru lihat bayangannya. Oh, sudah lewat. Masuk asar. Kalau asar itu harus nauku. Nah, kalau tidak muncul matahari, bagaimana nih? Makanya untuk mempermudah, pakai waktu asar. Jadi pakai waktu sepertinya di atas jam. Itulah sehingga ulama mengatakan kehati-hatian itu kan likulli bainal azani wal iqamah rakaatain. Setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat sholat. Jadi tidak ada sebenarnya itu sholat fardu, tidak ada sholat sunnah di depannya. Karena mengatakan likulli bainal azani wal iqamah rakaatain, setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat sholat. Dan itu menunggu sebenarnya. Makanya itu kalau kita sudah azan, jangan langsung iqamah. Iya kan? Jangan langsung iqamah. Apalagi kalau bulan Ramadan, wah, orang masih buka puasa, langsung ada juga masih begitu, Pak. Ada mami kue dan pegang, ada gelasnya begini. Langsung mami berdiri di situ depannya, langsung ketika masuk waktu, langsung minum, langsung makan, langsung minum lagi, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini jadi masalah. Berbuka puasa itu juga adalah ibadah. Bahkan ada ulama membolehkan tidak menjawab azan ketika kita sambil makan dalam buka puasa. Ini makanya jangan terlalu ini, kasih waktu. Tapi di sini sudah bagus, 8 menit itu sudah luar biasa, Pak. Artinya sudah dikasih kesempatan, ya. Karena memang ada orang itu buka panjang bukanya. Ya panjang bukanya, bukan. Ada juga yang buka palingan minum air putih, makan kue satu selesai, berarti dia sudah pergi ini. Ada juga tidak, pokoknya kalau tidak makan nasi tidak hitung. Ada begitu. Jadi memang umat ini harus diberi kesempatan untuk tetap dijaga. Jangan sampai agama ini tidak teratur. Gitu. Ada beberapa itu, Pak. Makanya dikasih kesempatan. Jadi kalau sudah buka itu kan buka puasa itu adalah ibadah. Dan itu berdoa paling bagus. Pas selesai minum air putih, kemudian langsung berdoa. Di situ doa mustajab. Karena Allah memang janjikan untuk orang berpuasa saya kasih 2 hadiah. Satu ketika dia berbuka, nanti satu ketika dia kemudian. Di saat dia berbuka, nanti selesai minum langsung kita minta, Allah akan kasih apa yang kita minta. Cuma kadang-kadang kita tidak minta, minum langsung makan. Makan mobil saya, padahal malaikat sudah tunggu, minta mako ini sudah dibuka pintu lagi, tapi dia tidak minta. Itulah orang yang rugi, Pak. Karena diberi waktu kesempatan, tapi dia tidak minta. Ini banyak tidak gunakan ini. Iya. Tapi kalau sholat ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kan sudah melapor, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu ya Rabb aku memohon pertolongan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hambaku memujiku dan dia mengakuiku. Maka wahai hambaku labbaik, datanglah dan minta apa yang engkau ingin minta. Tapi kita lanjutkan, tidak minta apa-apa kan? Makanya ulama mengatakan sehingga di situ minta dalam hati, jangan dilafazkan. Karena di situ nanti malaikat akan mengaminkan. Makanya jangan disamu-samu. Ya kalau dia berseru wah ini jadi masalah. Iya. Makanya kalau sholat itu, apalagi kalau sholat sunat, kan tidak diatur oleh imam. Makanya kenapa ada sholat sunat, Pak? Supaya semua sholat itu tidak diatur. Ya, karena kita kalau jadi makmum itu berbebani, karena harus mengikuti imam. Makanya itu saya kalau cepat imam, saya cepat juga.
Saya cepat, pokoknya ikuti. Kalau cepat, nanti kalau ditanya kenapa cepat, Pak Imam ya cepat. Tanya dia. Jadi, saya paling ambil amannya itu Pak, karena imam itu kan tentu diikuti. Pokoknya saya kalau cepat imam saya ikuti. Nanti dari kemudian kita melakukan tidak, dia yang cepat. Cuma sholat yang tidak ada tumaninanya itu dalam hadis disebutkan akan dilemparkan ke mukanya. Jadi di hari kemudian itu pahala sholatnya akan digulung di depannya, kemudian akan dilemparkan ke mukanya tanpa menerima apa-apa. Itu bahaya. Makanya kalau sholat jangan terlalu buru-buru. Ya, ada kan memang yang kayak tahu itu yang 20 rakaat cuma 7 menit ya. Itu. Ya. Tapi saya tidak bahas khusus. Nanti kalau di dalam fikih kan ada itu. Dan mengatakan sebenarnya yang mana tumanina? Apakah bacaan setelah bacaan itu tumanina? Atau ketika sujud kemudian sudah ada napas, satu kali napas, itu kan sudah tumanina. Nah, makanya itu yang dipakai. Allahu Akbar. Allah. Kan memang tidak ada bacaannya. Kalau dia mau baca subhana rabbiyal a'la, tidak sempat memang karena wajibnya diambil. Karena wajibnya itu kan sujud. Bacaannya sunnah. Jadi dia tidak baca apa-apa itu. Cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sujudnya juga. Kalau kita mau baca ketinggalan, baru subhanallah, gak ada orang berdiri di atas. Ya kan gitu. Nah, makanya dia ambil wajibnya. Makanya itu dia juga tidak pakai dotin itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka Al-Quran. Itu di tulisan ayat Al-Quran. Itu kan ada wakaf. Lam itu kan ada di terakhir itu. Di ujung ayat. Coba lihat di suratul Fatihah. Kalau lam itu artinya tidak boleh berhenti. Ini kalau imam kan tahu pasti yang tahsin. Jadi huruf lam itu di akhir ayat itu artinya tidak boleh berhenti. Lanjut ayat berikutnya. Di suratul Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru berhenti di sini. Kan gitu. Jadi kalau mau mengikuti kaidah ayat itu, yang pakai kaidah itu tidak berhenti memang. Ya kan gitu. Makanya kita kalau ngaji fikih, kalau dia ini ada pakai ini. Tapi tidak usah kita ikuti itu. Karena kenapa? Kita mengambil yang lebih aman. Kan gitu. Jadi dalam fikih itu makanya ulama-ulama yang ada itu kadang tidak komentar itu. Dia bilang paling ini yang dia pakai. Sudah, kita kan kalau tahu ilmunya, ini yang dipakai, kita tidak akan protes ini karena memang ada kaidahnya. Jadi mereka melakukan itu punya dalil. Cuma kalau kita pakai standarnya Imam Syafi'i, tidak mungkin sah, tidak mungkin. Tidak usah terlalu jauh Pak. Imam Masjidil Haram saja itu batal sholatnya kalau mazhab Syafi'i. Itu Imam Masjidil Haram tidak batal sholatnya itu. Coba dia kalau dia tarik, selalu nak goyang-goyang itu sumpahnya. Karena nak tarik begini. Dan banyak itu. Karena juga nak kasih begini. Karena itu sementara sholat. Dan Syafi'i kalau orang bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun itu batal sholat. Dan begitu. Jadi kalau mazhabnya Syafi'i dipakai ukur Imam Masjidil Haram, batal itu. Apalagi yang dari India itu sering kita temukan. Ada itu kan yang berwudu tidak pakai air. Begini saja. Gini, apa kan jadi tidak ada airnya? Karena dia bilang air itu kan udara ini juga air. Jadi dia begini. Dia bilang ini semua. Ada yang lebih parah Pak, itu sementara sholat. Kemudian pergi ambil air, kemudian dia minum, dia simpan baru kembali lagi. Ini lebih parah ini. Kita kan juga sering temukan itu di sekitar Ka'bah itu kalau melihat secara langsung. Kadang dulu di kursi begini sholat. Tapi sekalinya dia lihat kosong di depan, ada kosong, dia berdiri tuh, ambil kursinya baru nangkak ke sana. Berarti orang ini bisa berdiri. Kenapa dia duduk? Gitu. Kalau sholat sunnah kan tidak masalah, karena dibolehkan. Walaupun mampu berdiri, itu boleh duduk kalau sholat sunnah. Cuma Nabi mengatakan pahalanya sholat berdiri dan sholat duduk itu setengah. Jadi 100 kalau berdiri, 50 kalau duduk. Jadi bisa Bapak kalau sholat tarawih 20 rakaat duduk saja. Kalau tidak bisa gilu-gilu untuk ini, tidak usah dulu. Ambil kaki kursi, duduk. Cuma pahalanya 50. Kan gitu. Boleh, walaupun mampu berdiri. Makanya di Mekah itu kalau dilihat sholat di Madinah banyak duduk karena sholat sunnah begitu. Karena Allah itu tidak mau ditandingi sholat yang fardu. Jadi fardu itu mutlak harus berdiri. Kalau nanti duduk, kalau tidak mampu. Bahkan dalam fikih itu
kalau kita tidak mampu berdiri lama, awalnya berdiri dulu, takbiratul ihram, nanti sementara sholat baru duduk. Kalau tidak mampu berdiri, karena dihukumi masih mampu berdiri walaupun hanya 1 menit. Jadi kalau 1 menit ini mampu berdiri, jangan langsung memang duduk lah, dulu bisa ya. Allah tidak, berdiri dulu. Selama engkau mampu berdiri 1 menit, berdiri dulu takbiratul ihram. Nanti sementara kau berdiri baru tidak bisa, duduk lagi. Begitu caranya. Jangan langsung lah duduk memang dulu, jangan berdiri karena tidak mampu. Tidak, ambil dulu berdirinya. Karena kita dihukumi masih mampu. Berapa lama kita bertahan? Kalau bertahannya cuma 1 menit, ya setelah itu duduk. Kecuali memang tidak bisa berdiri, ya sudah. Nah, itu kaidahnya sholat itu. Jadi kalau sholat fardu ini Pak, memang betul-betul harus dijaga. Makanya sholat fardunya itu berjamaah. Kalau sholat sunnahnya kan tidak berjamaah. Kecuali sholat-sholat tertentu. Kenapa sholat fardu ini harus berjamaah? Karena ini kan bisa dihisap kelompok. Kalau ada yang sholatnya bagus di sini, itu nanti kan jamaah. Makanya disuruh nyambung-nyambung semua. Ya, makanya kalau banyak jamaahnya itu luar biasa. Pahalanya, keberkahannya. Makanya itu mengatakan tidak boleh terputus supaya nyambung semua kan. Sama senter itu baterainya nyambung semua. Kalau ada baterai mati simpan di tengah. Nah, itu. Makanya kalau ada dari jamaah tidak beres, jepit saja di sudut itu kan di sini kok kabar ini nanti kan kontak semua gitu. Itu sebenarnya analogi sederhananya. Kemudian Nabi itu ketika sholat itu sempat menangis di waktu subuh karena dia mengingat semua sholat yang diberikan oleh Allah. Itu disebut dalam risalah. Malaikat Jibril itu tanya karena Allah memberitahunya, kenapa hambaku bersedih? Kemudian padahal Allah tahu, makanya Jibril turun. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Rasulullah mengatakan, sebenarnya aku merindukan sholat yang aku minta kepada Allah dan diberikan yang 50. Tapi aku mengkhawatirkan umatku. Makanya ada beberapa situ. Malaikat Jibril mengatakan, ini Muhammad yang engkau baca untuk menutupi itu yang 50. Apa yang dibaca itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat ditambah 33 itu 50. Makanya zikir sesudah sholat itu jangan ditambah yang 33. Jangan bilang lambah jimatnya, pokoknya saya mau hantam kasih cukup 50. Kenapa begitu? Mestinya ini dibaca dengan bagus. Itu sama dengan bacaan sholat subhanallah. Sebenarnya kalau disambung Pak, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti katakan subhanallah kalau singkat. Jadi kalau disambung itu subhanallah, 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 subhanallah. Sama alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti Allahu akbar itu kalau singkat. Kalau disambung itu jangan disambung juga lafaznya. Tapi ada juga yang cepat itu dia bilang, subhanallah, gitu. Alhamdulillah, bendu. Allahu akbar, wah itu jadi masalah Pak. Ada saya imam saya dapat begitu. Saya kalau dapat imam begitu, saya tak ikuti. Saya bilang dulu sama kau, saya bilang, yang urus sapu itu nanti dulu karena bukan di sholat, saya tidak ikut ke situ. Kecuali dia di dalam sholat, saya ikuti. Tapi kalau di luar saya tidak ikuti kalau begitu. Sama kalau berdoa itu, tidak tahu apa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Wih, langsung bilang, subhanallah. Berdoa juga tidak jelas. Amin. Apa ya? Nah kita ini doa bersama. Nah kalau doa bersama itu mau ditahu apa yang kau minta. Dan kita kan mau mengaminkan. Nah bagaimana mau diaminkan kalau tidak dimengerti? Apa dia bilang? Ada juga ujungnya jelas sangat maut. Apa maut? Tapi ada juga makmum jago, pokoknya nak ikuti. Amin. Saya bilang wahai sudah, imam jalan 100, makmumnya juga ikut. Tapi tidak ada jadi makmumnya ya. Ini kalau saya ini juga tidak jelas ini. Banyak begitu. Tapi ada yang lebih parah Pak. Itu bukan di sini ya. Itu daerah Wahyu. Ada lebih parah.
Itu saya singgah mau sholat duhur, saya singgah di masjid. Saya lihat tanpa wudhu, oh ini tanpa wudhu kayak tidak basa-basi, tidak pernah. Ini sudah masuk waktu orang sholat, sudah tahrim. Saya buka, oh ada jadi saya berwudhu, sudah saya berwudhu, saya dorong pintu dan bisa terbuka. Pindah lagi ke pintu belakang, dorong tidak bisa terbuka. 4 pintu saya sudah ada terbuka, tapi kok azan? Saya bilang, oh mungkin marbotnya di dalam masjid tinggal. Jadi saya tunggu, lihat, wih, tidak terbuka ini dari tadi azan. Selalu melihat, begitu, tidak terbuka. Saya pergi ke dekat tempat imam itu, Assalamualaikum, tidak ada buka. Saya keluar, saya bilang, di mana ya orang azan ini? Di mana ini marbotnya sudah azan tidak keluar, ini juga tidak ada jamaah. Jadi saya itu berdiri di depan masjid itu selalu balik putar-putar. Mana ini jalur masuk di sini masjid? Langsung ada anak muda itu tidak pakai baju lewat. Tidak, mau ke apa Ustaz? Saya bilang, mau kan masuk? Soalnya terkunci masjid tidak terbuka memang. Saya bilang, itu yang asal sudah di rumahnya juga asal itu sudah sapu di kebenaran. Ternyata itu dia asal di rumahnya cuma amplinya di rumah dia sambut kabarnya itu naik kebenaran. Nah bilang ini, aku bilang nanti maghrib itu baru terbuka. Saya bilang wah jadi masalah ini. Saya lapor itu bilang itu petugas sana situ ganti itu parah itu bahaya itu masjid waktu musalah itu. Saya tidak pernah singgah di situ. Saya bilang ini masalah. Saya heran kok ini banyak cica ini. Jadi kadang-kadang juga memang jadi masalah. Alasannya itu namanya ya ke masjid kan tidak ada juga ke kamar. Saya tuh biasa tuh kamar saya tuh jadi imam. Lebih baik di rumah saya. Itu jadi masalah itu. Makanya saya wasiatkan kita bersyukur masjid kita. Sekarang kan karena banyak masjid, Pak. Bangun masjid di mana-mana. Wah itu jadi masalah. Jamaahnya tidak yang penting kan ditempati sholat. Itu satu kampung orang berdosa itu kalau tidak ditempati sholat. Ada masjid kosong itu. Kalau musala kosong itu tidak berdosa kita. Makanya banyak orang itu pakai musala. Makanya di kantor itu tidak boleh pakai masjid kalau hanya dipakai temporer. Misalnya hanya sholat duhur asar, kalau maghrib tidak ada orang, subuh tidak ada orang, jangan dikatakan masjid. Itu jadi musala. Tapi kalau dia masjid, mesti 5 waktu itu wajib di situ sholat. Ini penting saya. Makanya lebih banyak kalau kayak di Kalimantan itu istilahnya langgar. Kalau kita di sini musalla. Nah, kemudian kita lanjutkan. Makanya dalam hal sholat itu penting sekali, Pak. Itu bacaan zikir itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah yang sebenarnya mencukupkan 50. Ada juga riwayat yang mengatakan itu sholat sunnah. Itu jadi sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, kemudian sholat rawatib. Itu kan jumlahnya 33, sehingga itu menjadi juga 50 rakaat. Nah, tambah 17 kan. Jadi sebenarnya kita ini sudah kerjakan semua sholat. Bagi yang menambah adalah sunnah. Kalau tidak bisa itu zikir yang kita baca. Karena ada memang orang itu tidak mau dulu berzikir. Tapi kan selesai, kalau selesai imam. Cuma imam itu kaidahnya kalau kita pakai di hikmah itu setelah salam jangan baru posisi dulu, baca dulu istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ketika dia mengatakan balik itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Nah, itu baru merubah posisi dulu. Karena yang dia baca yang 3 ini bukan masuk dalam sholat, tapi dia menjadi pengikat. Kenapa? Karena istighfar 3 kali kan dosa yang kita lakukan dalam sholat. Kan 3 dosa. Yang pertama lafaz tidak semua benar. Bayangkan kalau baca itu Pak alhamdulillah. Kemudian ada yang baca alhamdulillah 4 kali langsung berubah artinya. Kalau alhamdulillah segala puji, kalau alhamdulillah segala murka Allah. Khaid. Kalau kita baca iyyaka dari tasdid iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Kalau kita baca iyyaka na'budu hanya syaitan yang saya sembah. Itu patah. Ihdinas sirata pakai shad itu tunjuki kami jalan. Tapi kalau syirik ihdinas sirata tunjuki kami ujung pedang yang runcing. Coba
Sadiki itu, makanya jangan coba-coba berani jadi imam Pak. Nah, kalau, iya. Makanya itu saya paling takut itu Pak. Pokoknya saya bilang lebih baik geser ke sini. Kalau lebih baik tinggalkan kalau tidak ada jalan. Saya itu paling takut karena memang sedikit saja. Tapi kalau memang begitu ji bacaannya, tidak tahu yang benar, itu tidak salah. Cuma itu tidak benar. Ada orang itu Pak, ada kisahnya Kiai Khalil Bangkalan Al-Madura itu. Kiai Khalil ini penting disampaikan. Jadi dia dipanggil ceramah manasik haji. Orang mau berangkat haji. Itu di Bangkalan di Madura, di pinggiran laut. Datanglah naik perahu tempel. Sekarang kalau orang mengatakan ketintin, dia naik perahu tempel, sampai ke situ. Dia ceramah, sudah ceramah, sholat berjamaah di rumahnya. Jadi itu orang tua disuruh jadi imam. Pak Kiai disuruh tidak mau bilang tidak, kau shahidul bait. Jadi silakan kau jadi imam. Oh dia jadi imam. Setelah selesai salam berzikir, dia berdoa. Diserahkan ke kiainya juga tidak mau. Jadi dia berdoa. Apa yang dia baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Dia bilang begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kayak karena orang pikir, salah itu baca itu. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun, tapi Muhammadin yang bilang. Kalau dilihat sholat di Madinah banyak dulu karena sholat sunnah begitu. Karena Allah itu tidak mau ditandingi sholat yang fardu. Jadi fardu itu mutlak harus berdiri. Kalau nanti duduk, kalau tidak mampu. Bahkan dalam fikih itu, kalau kita tidak mampu berdiri lama, awalnya berdiri dulu, takbiratul ihram. Nanti sementara sholat baru duduk. Kalau tidak mampu berdiri. Karena dihukumi masih mampu berdiri walaupun hanya 1 menit. Jadi kalau 1 menit dia mampu berdiri. Jangan langsung memang duduk dulu bisa ya. Kalau tidak, berdiri dulu. Selama engkau mampu berdiri 1 menit, berdiri dulu takbiratul ihram. Nanti sementara kau berdiri baru tidak bisa, duduk lagi. Begitu caranya. Jangan langsung duduk memang dulu, jangan berdiri karena tidak mampu. Tidak, ambil dulu berdirinya. Karena kita dihukumi masih mampu. Berapa lama kita bertahan? Kalau bertahannya cuma 1 menit, ya setelah itu duduk. Kecuali memang tidak bisa berdiri, ya sudah. Nah, itu kaidahnya sholat itu. Jadi kalau sholat fardu ini Pak, memang betul-betul harus dijaga. Makanya sholat fardunya itu berjamaah. Kalau sholat sunnahnya kan tidak berjamaah. Kecuali sholat tertentu. Kenapa sholat fardu ini harus berjamaah? Karena ini kan bisa dihisap kelompok Pak. Kalau ada yang sholatnya bagus di sini, itu nanti kan berjamaah. Makanya disuruh nyambung semua. Ya, makanya kalau banyak jamaahnya itu luar biasa. Pahalanya, keberkahannya. Makanya itu mengatakan tidak boleh terputus supaya nyambung semua kan. Sama senter itu baterainya nyambung semua. Kalau ada baterai mati simpan di tengah. Nah, itu. Makanya kalau ada baterai jamaah tidak beres, jepit saja di sudut itu kan. Di sini kok kabar ini nanti kan kontak semua gitu. Itu sebenarnya analogi sederhananya. Kemudian Nabi itu ketika sholat itu sempat menangis di waktu subuh karena dia mengingat semua sholat yang diberikan oleh Allah. Itu disebut dalam risalah. Malaikat Jibril itu tanya karena Allah memberitahunya, kenapa hambaku bersedih? Kemudian padahal Allah tahu, makanya Jibril turun. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Rasulullah mengatakan, sebenarnya aku merindukan sholat yang aku minta kepada Allah dan diberikan yang 50. Tapi aku mengkhawatirkan umatku. Makanya ada 2 versi itu. Malaikat Jibril mengatakan, ini Muhammad yang engkau baca untuk menutupi itu yang 50. Apa yang dibaca itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat ditambah 33 itu 50. Makanya zikir sesudah sholat itu jangan ditambah yang 33. Jangan bilang lambah jimannya, pokoknya saya mau hantam kasih cukup 50. Karena ada begitu. Mestinya ini dibaca dengan bagus. Itu sama dengan bacaan sholat subhanallah. Sebenarnya kalau disambung Pak, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti katakan subhanallah kalau singkat. Jadi kalau disambung itu subhanallah, 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 subhanallah,
subhanallah. Sama alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti Allahu akbar itu kalau singkat, kalau disambung itu jangan disambung juga lafaznya. Tapi ada juga yang cepat itu dia bilang, subhanallah, karena gitu. Alhamdulillah, bendu. Allahu akbar, wah itu jadi masalah Pak. Ada saya imam saya dapat begitu. Saya kalau dapat imam begitu, masa saya ikuti. Saya bilang dulu sama kau, saya di belakang nih. Yang urus sapu itu nanti dulu karena bukan di sholat, saya tidak ikut ke situ. Kecuali dia di dalam sholat, saya ikuti. Tapi kalau di luar saya tidak ikuti kalau begitu. Sama kalau berdoa itu tidak tahu apa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Wih, langsung bilang subhanallah. Berdoa juga tidak jelas. Apa ya? Nah kita ini doa bersama. Nah kalau doa bersama itu mau ditahu apa yang kau minta. Dan kita kan mau mengaminkan. Nah bagaimana mau diaminkan kalau tidak dimengerti? Apa yang bilang ada juga ujungnya jelas maut. Apa maut tapi ada juga makmum jago pokoknya naik ikuti. Amin. Saya bilang wah sudah imam jalan 100 makmumnya juga ikut. Tapi tidak ada jadi makmumnya ya. Ini kalau saya bilang ini juga tidak jelas ini. Banyak begitu. Tapi ada yang lebih parah Pak. Itu bukan di sini ya. Itu daerah Wajo, ada lebih parah. Itu saya singgah mau sholat duhur. Saya singgah di masjid. Saya lihat tanpa wudu, ini tanpa wudu kayak tidak basa-basi, tidak pernah ada. Ini sudah masuk waktu orang sholat sudah tahrim. Saya buka, ada gigi. Saya berwudu, saya dorong pintu dan bisa terbuka. Pindah lagi ke pintu belakang, dorong tidak bisa terbuka. 4 pintu saya sudah ada terbuka. Tapi kok asal? Saya bilang, mungkin marbotnya di dalam masjid tinggal. Jadi saya tunggu lihat, tidak terbuka ini dari tadi asal. Selalu melihat, tidak terbuka. Saya pergi ke dekat tempat imam itu. Assalamualaikum, tidak ada buka. Saya keluar, saya bilang, di mana ya orang asal ini? Di mana ini marbotnya sudah asal tidak keluar. Ini juga tidak ada jamaah. Jadi saya itu berdiri di depan masjid itu selalu balik putar. Mana ini jadul masuk di sini masjid? Langsung ada anak muda itu tidak pakai baju lewat. Tidak mau ke apa Ustaz? Saya bilang, mau kan masuk sholat terkunci masjid tidak terbuka memang. Saya bilang itu yang asal sudah di rumahnya juga asal itu ada sapu di kebenaran. Ternyata itu dia asal di rumahnya cuma amplinya di rumahnya dia sambut kamarnya itu naik ke menara. Bilang ini, aku bilang nanti maghrib itu baru terbuka. Saya bilang wah jadi masalah ini. Saya lapor itu bilang itu petugas sana situ ganti itu parah itu bahaya itu masjid waktu musala ini. Saya tidak pernah singgah di situ. Saya bilang ini masalah. Saya heran kok ini banyak cica ini. Jadi kadang-kadang juga memang jadi masalah. Alasannya itu namanya ya ke masjid kan tidak ada juga anggota Pak. Saya tuh biasa tuh kamar saya tuh jadi imam. Lebih baik di rumah saya. Itu jadi masalah itu. Makanya saya wasiatkan kita bersyukur masjid kita. Sekarang kan karena banyak masjid Pak. Bangun masjid di mana-mana. Wah itu jadi masalah. Jamaahnya tidak yang penting kan ditempati sholat. Itu satu kampung orang berdosa itu kalau tidak ditempati sholat. Ada masjid kosong itu. Kalau musalla kosong itu tidak berdosa kita. Makanya banyak orang itu pakai musalla. Makanya di kantor itu tidak boleh pakai masjid kalau hanya dipakai temporer. Misalnya hanya sholat duhur asar, kalau maghrib tidak ada orang, subuh tidak ada orang, jangan dikatakan masjid. Itu jadi musalla. Tapi kalau dia masjid, mesti 5 waktu itu wajib di situ sholat. Ini penting saya. Makanya lebih banyak kalau kayak di Kalimantan itu istilahnya langgar. Kalau kita di sini musalla. Nah, kemudian kita lanjutkan. Makanya dalam hal sholat itu penting sekali, Pak. Itu bacaan zikir itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah yang sebenarnya mencukupkan 50. Ada juga riwayat yang mengatakan itu sholat sunnah. Itu jadi sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, kemudian sholat rawatib. Itu kan jumlahnya 33, sehingga itu menjadi juga 17.
50 rakaat. Nah, tambah 17 kan. Jadi sebenarnya kita ini sudah kerjakan semua sholat. Bagi yang menambah adalah sunnah. Kalau tidak bisa itu zikir yang kita baca. Karena ada memang orang itu tidak mau dulu berzikir. Tapi kan selesai, kalau selesai imam. Cuma imam itu kaidahnya kalau kita pakai di hikmah itu, setelah salam jangan merubah posisi dulu. Baca dulu istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ketika dia mengatakan balik itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Nah, itu baru merubah posisi dulu. Karena yang dia baca yang 3 ini bukan masuk dalam sholat, tapi dia menjadi pengikat. Kenapa? Karena istighfar 3 kali kan dosa yang kita lakukan dalam sholat. Kan 3 dosa. Yang pertama lapas tidak semua benar. Bayangkan kalau baca itu Pak alhamdulillah, kemudian ada yang baca alhamdulillah patali, langsung berubah artinya. Kalau alhamdulillah segala puji, kalau alhamdulillah segala murka Allah. Khain. Kalau kita baca iyyaka dari tasdid iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Kalau kita baca iyyaka na'budu, hanya syaitan yang saya sembah. Itu patah. Ihdinas sirata pakai shad itu tunjuki kami jalan. Tapi kalau syirik ihdinas sirata tunjuki kami ujung pedang yang runcing. Coba sedikit itu, makanya jangan coba-coba berani jadi imam Pak. Nah, kalau, makanya itu saya paling takut itu Pak. Pokoknya saya bilang lebih baik geser ke sini. Kalau lebih baik tinggalkan kalau tidak ada jalan. Saya itu paling takut karena memang sedikit saja. Tapi kalau memang begitu ji bacaannya tidak tahu yang benar, itu tidak salah. Cuma itu tidak benar. Ada orang itu Pak, ada kisahnya Kiai Khalil Bangkalan Al-Madura itu. Kiai Khalil ini penting disampaikan. Jadi dia dipanggil cara manasik haji. Orang mau berangkat haji. Itu di Bangkalan di Madura di pinggiran laut. Datanglah naik perahu tempel. Sekarang kalau orang mengatakan ketintin, dia naik perahu tempel, sampai ke situ. Dia ceramah, sudah ceramah, sholat berjamaah di rumahnya. Jadi itu orang tua disuruh jadi imam. Pak Kiai disuruh tidak, mau bilang tidak, kau shahidul bait. Jadi silakan kau jadi imam. Wah, dia jadi imam. Setelah selesai salam berzikir, dia berdoa. Diserahkan ke kiainya juga tidak mau. Jadi dia berdoa. Apa yang dia baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Dia bilang begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Langsung kayak karena orang pikir, salah itu baca itu. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun, tapi Muhammadin yang bilang. Sudah 50 tahun lagi saya baca itu. Jadi bagaimana nih? Dia bilang pagi itu, tidak ada gunanya. Salah itu tidak, bukan itu juga Allahumma. Jangan bilang Allahumma salli, tapi mesti bilang Allahumma sholli. Kalau Allahumma salli, salah itu. Nabi bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun. Bukan Muhammadin. Nabi bilang wah mati. Jadi yang selaminya saya baca bilang tidak ada gunanya. Gak mati. Jadi dia dulu gitu termanu Allahumma salli. Karena lidahnya itu selalu sebut Muhammad, itu tidak bisa merubah Allahumma salli. Sampai-sampai itu Pak Kiai tinggalkan. Dia tinggalkan, sudah naik perahu. Dia kasih tahu istrinya, kasih kak dulu kertas. Saya ini mau berangkat haji, kasih kak kertas. Mau kak suruh Pak Kiai ditulis. Nah bilang itu Pak Kiai sudah pulang. Nah bilang tidak, kasih kak. Nanti saya cari supaya bisa kejar, supaya tuliskan. Jadi dia ambil kertas, dikasih pensil. Baru dia turun, dia teriak itu Pak Kiai sudah tidak dengar. Dia itu jalan di atas angin. Orang tua ini jalan di atas angin. Dia kejar itu Pak Kiai di laut. Jalan di atas angin. Jalan dia kejar Pak Kiai. Langsung dia, Pak Kiai berhenti dulu. Tuliskan saya tadi itu yang dibaca itu. Langsung turun ke Kiai Haji dia itu. Ini orang tua tidak naik perahu tapi tidak tenggelam. Apa yang dibaca? Dia bilang jawab tidak. Mau Rasulullah kepada kasih singkat. Saya mau kasih tuliskan tapi kasih tahu kak doanya.
Apa yang kau baca supaya tidak tenggelam? Nah itu kau tidak di perahu, kau tidak tenggelam sampai di mata kaki jajir laut itu kau berjalan kaki. Nabi bilang, anu ini Pak, aku baca ini jalan masalah Allah sini. Nabi bilang, kau guru kaca di belakang itu kau pakai pulang kau jadi ulama kita itu mengatakan orang yang tidak tahu tapi karena kedekatannya kepada Allah itu Allah memaafkan. Sebagaimana anak kecil yang bicara yang masih terbata-bata karena dia tidak tahu yang benar itu tidak dihukum salah. Nah, ini ada peluang bagi yang belum tahu. Selamat di sini. Makanya saya itu kalau ada orang berdoa ada kayak gitu saya tidak ada bilang Allah yang pilihkan. Kecuali kita yang tahu baru baca itu baru salah. Nah, makanya dalam fikih itu disebut dia tidak salah, cuma tidak benar. Karena yang dimaksud salah itu dia tahu yang benar, baru dia lakukan yang salah, itu baru salah. Tapi kalau begitu memang dia tahu tidak salah itu cuma tidak benar. Itu. Jadi tidak salah bagi dia karena hanya kemampuannya seperti itu. Jadi Allah tidak menghukumi bagi orang yang tidak tahu. Makanya dalam kaidah itu pilih imam yang lebih bagus bacaannya. Itu kan itu kaidahnya, yang lebih kuat hafalannya, yang lebih banyak, lebih dulu masuk Islam, lebih dulu datang di situ, karena itu kan lebih mengetahui keadaan. Makanya saya itu jangan juga sembarang kalau ada orang langsung disuruh jadi imam, jangan. Anukan saja, biarkan imam kita, karena jamaah itu sudah paham imamnya bahwa imam ini kalau baca Fatihah begini lamanya baru ruku. Dia sudah paham. Kalau imam baru ini sampai baca Fatihah baru ruku kan begitu. Makanya hati-hati juga imam, kan ada juga imam begitu Pak, kalau takbir Allahu Akbar baca Fatihah rakaat pertama bagus, alhamdulillah, oh bagus, oh lakukan waladdallin, wah sekalinya rakaat ketiga Allahu Akbar, kita baru sampai iya karena dulu dia sudah rukuk. Kenapa dia perindah bacaan yang didengarkan jamaahnya? Baru yang tidak didengar jamaah dia tidak perindah, berarti sholatnya bukan untuk Allah tapi itu untuk manusia. Inilah nanti imam yang tidak dapat pahala apa-apa di hari kemudian. Itu hadis. Sering kita dapat kan? Sering ya? Ketika rakaat pertama bacaannya panjang. Biasanya kalau baca Fatihah itu yang didengarkan makmumnya sampai 1 menit. Tapi sekalinya rakaat ketiga yang tidak didengar Fatihahnya, kenapa kau perindah yang didengarkan jamaah? Baru yang tidak didengar kau tidak perindah. Berarti sholatmu untuk orang kan bukan untuk Allah. Mestinya kau kan sama-sama bacaan rakaat pertama dengan rakaat kedua. Karena yang terbuka dengan yang tidak terdengar itu sama-sama Allah yang akan menerimanya. Inilah kenapa ada hikmahnya sholat itu, ada sir, ada jahat. Itu hikmahnya, supaya sholatmu itu tidak selalu dinampakkan. Kau mau dilihat apakah kau perindah bacaanmu ketika engkau berhadapan yang didengarkan makmum atau tidak. Oh banyak kena nanti itu Pak, banyak. Ustaz juga banyak kena. Ya tidak usah banyak kena. Kita ini makanya berlindung. Makanya itu sebelum menutup salat, apa yang kita baca? Saya kasih tahu kemarin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang terakhir di nomor pokok wa husnil ibadatika. Karena kita tahu pasti sholat kita tidak khusyuk, tidak sempurna. Ada khusyuk begitu. Sayyidina Ali itu Pak, kekhusyuannya dalam sholat itu pernah karena anak panah di lehernya itu tembus. Jadi dia pergi berperang itu karena anak panah. Setiap sahabat mau cabut itu Sayyidina Ali pingsan. Tapi setelah dia sadar, dia mengatakan tunggu dulu, saya ambil air wudhu. Dia mengambil air wudhu, kemudian berwudhu. Dia kasih tahu, nanti kalau saya sholat baru kau cabut. Jadi dia sementara sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sahabat cabut itu dia tidak rasa. Nanti selesai salat, kenapa tidak dicabut? Nabi sudah dicabut. Oh ya sudah, dia dicabut itu dia tidak rasa, saking khusyuknya dalam sholat. Kita ya baru nyampe. Udah, bagaimana kira-kira sholatnya Abu Bakar? Nah Sayyidina Ali mengatakan itu Abu Bakar sholatnya jauh lebih kekhusyukannya dibanding sholat.
Karena pernah Nabi bikin sayembara itu Pak. Ada surbannya Nabi itu kan, yang semua sahabat suka. Nabi bilang, ya Rasulullah, Nabi kan lakukan sayembara 2 kali. Yang pertama sayembara dengan menghatamkan Al-Quran. Dia bilang, siapa yang bisa hatamkan Al-Quran sampai pagi, mulai selesai sholat isya dia baca sampai pagi hatam, maka nanti saya akan itiadam surbanku. Wah, berlomba semua. Itu Sayyidina Utsman, karena itu dia betul-betul ingin ngambil itu surbannya Nabi. Pokoknya pas selesai sholat isya nah hantam mengaji. Padahal masih tersisa 2 halaman itu sebelum masih belum kan. Al-Quran dulu itu tidak kayak sekarang dimushafkan, itu tidak, masih potongan-potongan, makanya itu diambil, itu dia baca itu, diambil dia baca itu, ada di tulang-tulangan itu diambil. Itu tidak selesainya masuk subuh. Makanya setelah sholat subuh Nabi panggil sahabatnya. Jadi Umar itu juga begitu, Utsman juga begitu. Sekalinya ditanya, hei Abu Bakar, bagaimana Al-Quran? Nabi bilang, tidak hatam ya Rasulullah, masih ada 1 lembar. Mengatakan, oh begitu. Kalau Umar mengatakan, saya masih ada 3 halaman ya Rasulullah. Sayyidina Utsman bilang masih 2. Bagaimana Sayyidina Ali? Mana Sayyidina Ali? Ali tidak dulu. Mana Sayyidina Ali? Bilang Utsman, tidak usah tanya dia. Kita masih mengaji, dia sudah tidur itu. Jadi kita mengaji sampai subuh itu, dia itu kajinya sebentar sekali ya Rasulullah, langsung tidur itu. Tidak usah ditanya, tidak mungkin tamat itu. Nabi mengatakan, tidak panggil aja, kita tanya dulu dia. Sekalinya Sayyidina Ali dipanggil, Sayyidina Ali, bagaimana dengan Al-Quran? Dia bilang, alhamdulillah ya Rasulullah, saya bisa menghatamkan 10 kali sebelum tidur. Wih, kaget sahabat. Wah, bagaimana nih? Bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa? Nah, sudah mengatakan, karena bisa kok, karena kau mengaji sebentar sekali Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Pernah saya lewat di dekat kamarmu ya Rasulullah, dan engkau di dalam kalammu menyampaikan kepada istri. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama kalau dia menghatamkan 30 juz. Itu yang saya dengar ya Rasulullah, makanya saya baca ya Rasulullah 30 kali baru tidur. Nabi mengatakan, ambil surban ini. Ini nak surban itu kira-kira kepala, waduh. Makanya dia dapat itu. Jadi itu sebenarnya hikmahnya ilmu itu Pak. Sayyidina Ali makanya itu disebut dengan babun Madinah, karena ilmunya luar biasa. Jadi memang ada amalan-amalan khusus itu yang jalan pintas, ya. Termasuk kan iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kata Nabi, siapa yang membaca 4 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya, bacaan 1 kali itu semua huruf surah yang diawali dengan mim itu sama kedudukannya. Makanya ada ulama baca itu. Jadi makanya ilmu itu penting. Tapi dengan sholat khusyuk itu Abu Bakar, dia bilang ketika ditanya, Abu Bakar bisa kau khusyuk dalam sholat? Dia bilang tidak bisa Rasulullah. Tidak bisa. Jadi bagaimana khusyuknya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali masih lebih mengakui Abu Bakar, bahwa Abu Bakar lebih tinggi kekhusyukannya daripada saya, masih jauh. Dan Abu Bakar mengatakan tidak khusyuk, makanya khusyuknya tidak ya khusyuk begitulah. Sahabat itu kalau ada orang batuk dia tidak kenal Pak. Kalau sementara sholat itu dia dengan orang di belakang batu, orang bersih. Kalau kita nanti tahu siapa itu bersih. Ada yang lebih parah itu salah Allah, begini makan. Biar telapak kakinya orang ada begitu. Jadi kita ini tidak mungkin sempurna. Jadi sholat kita itu, makanya Rasulullah pernah bilang, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimpa, kemudian dinaikkan semua keimanannya orang muslim itu kemudian ditimpa, masih jauh lebih berat imannya Abu Bakar. Kita ini jauh lah, tapi makanya kita pakai itu tadi, wa husnil ibadatika ya Rabb, jadikan sholatku ini adalah sholat yang paling sempurna, bukan di sisi kita, yang paling sempurna di sisi. Karena engkau tahu aku tidak sempurna dalam ibadah, maka aku minta kepadamu, engkau yang sempurnakan ya Rabb, pasti disempurnakan. Makanya baca itu Pak, kalau sudah fil alamina innaka hamidun majid, jangan langsung salah. Nabi sudah wasiatkan itu, usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum. Saya wasiatkan kepadamu Mu'az,
Jangan engkau menutup semua sholatmu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadah. Baca itu, hafal itu. Karena kalau kan tidak beres ini. Apalagi banyak orang sholat itu baru ingat semua. Iya, karena apalagi kau ibu-ibu sudah memasak. Sudah. Karena kita mentosak aja yang tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena nanti bikin dulu pekerjaan baru pergi sholat. Nah kesini dulu anunya, masak air, baru pergi sholat. Nah kalau sudah membaca Fatihah, mau baca lam yakunil ladzina bilang mandi dia yang ini kalau dibaca tidak lagi itu. Bagaimana bisa khusyuk? Karena memang kita yang bikin gangguan. Makanya kalimat terakhir itu la ilaha illallah supaya tinggalkan dulu semua. Ada juga ulama mengatakan memang kau akan terganggu ketika dunia kau masukkan ke dalam kalbu. Dunia itu cukup di tangan, jangan masuk ke sini karena dia ganggu sholat. Bisa kira-kira, wah ini susah banget. Karena kita kalau tidak bisa ini Pak Ustaz, utang masuk semua di sini. Ada semua kredit di dalam sini masuk, tidak bisa. Makanya dia mengatakan urusan dunia jangan masukkan di kalbu. Di luar kau simpan supaya hatimu tidak terganggu. Wow itu susah memisahkan. Tapi kalau ngaji tasawuf nanti dapat itu. Bagaimana dunia ini sangat hina. Dunia ini kan sangat hina. Tidak ada betul-betul nilainya. Nikmat yang paling rendah itu kan harta dunia. Nikmat yang paling tinggi kan iman. Baru di bawahnya adalah kesehatan. Cuma banyak orang itu menggadaikan kesehatannya hanya gara-gara mencari dunia. Oh jangan. Itu dia gadaikan nikmat yang paling rendah, gadaikan nikmat paling tinggi untuk mengambil nikmat yang paling rendah. Nah itu. Jadi jangan paksakan cari rezeki. Rezeki itu sudah diatur. Yang penting bekerja, cuma tidak banyak tidak bekerja. Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa, bagaimana caranya Pak? Dia sudah melahirkan Nabi Isa, ada pohon kurma itu besar. Dan dia sudah mau makan ini karena sudah melahirkan kekurangan darah. Dia itu melihat kurma begini. Langsung Allah suruh itu, disuruh menggoyang kurma itu. Kenapa mesti digoyang? Nah orang baru melahirkan ini, kenapa tidak dikasih turun saja itu kurma? Nah tidak mampu. Jadi dia kan tidak bisa goyang. Masa pohon kurma besar bisa digoyang orang baru melahirkan? Bagaimana caranya Maria menggoyang itu pohon kurma? Dia cuma sadar itu baru dia gosokkan kukunya begini. Itu pohon kurma goyang kemudian buahnya jatuh. Itu tidak masuk akal Pak. Masa kurma bisa goyang cuma dikasih begini punggung? Lebih besar daripada tiang listrik berduri lagi itu pohon kurma. Bagaimana bisa jatuh? Itu kata ulama. Allah tidak ingin memberi rezeki kepada hambanya kecuali ada proses. Makanya bukan kekuatannya Maryam yang diminta, yang penting ada usahanya. Makanya jangan bilang kaya si anu memang Pak karena doa. Oh bukan doa. Kalau doa bikin kaya orang. Tidak ada Ustaz naik motor, naik pesawat semua. Tanya Ustaz asal tahu semua doa itu. Tidak ada imam naik motor karena imam yang pimpin doa. Gitu. Iya bukan doa Pak bukan. Dia bilang kuat itu bekerja bukan. Kalau kuatnya orang bekerja Pak nak kaya. Buruh di pelabuhan tidak beli pertama kaya. Angkat karung itu sampai beras 3 karung itu dia angkat begini, lari lagi itu. Punggungnya dia bengkok begini tidak kaya itu. Padahal kekuatannya hampir dipastikan tidak ada yang kalahkan. Jadi bukan kekuatan. Nah bilang ada penjual permata, ada simak-simak. Kalau permata yang bikin kaya orang, ada penjual itu biasa masuk di Mamuju sini. Penjual permata itu penjualan itu simak-simak itu banyak sekali itu batu-batu itu biasa penjual 3 koper itu. Seandainya betul-betul begitu kayak orang Pak, dia ini paling pertama kaya. Nanti 3 kompor itu tidak apa-apa. Padahal naik motor CDI itu, nah itu sadarnya dia cuma ikat dan tidak jatuh. Sering masuk di pasaran pagi itu dia bilang ini kalau di fisik pagi ini bisa orang mendapatkan rezeki, mendatangkan rezeki. Pernah saya kasih tahu itu. Saya masih kuliah waktu itu saya datang. Nah, woi penjual ini apa gunanya? Saya dulu apa gunanya? Dia bilang kalau disimpan ini itu bisa mendatangkan rezeki. Saya tidak sadar itu bilang, kenapa Bapak tidak naik mobil itu motor begitu coba. Nah ada semua itu kita simpan dan naik pulang. Nah mesti di situ. Jadi kadang-kadang itu banyak Allah itu yang mengatur. Makanya katakan saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Itu Allah janjikan. Bukan kepada siapa yang bekerja, siapa ini tidak. Cuma bekerja itu dalam prosesnya, bukan kuatnya orang. Makanya tidak usah pusing Pak. Jadi rezeki itu tidak usah dikejar, tapi cukup dicari. Apa bedanya cari dan kejar?
Itu bedanya sama kalau orang kejar ayam sama cari ayam. Pernah lihat orang cari ayam? Cari ayam jalan itu lurus Pak, di jalanan itu juga ada yang cari-cari tidak dapat pulang dia. Karena itu kalau orang kejar ayam pokoknya mau lewat pagar lompat, pokoknya sandalnya putus yang kejar itu. Nanti kalau udah tangkap, tapi paling satu sudah tangkap itu sudah tewas itu. Begitu juga rezeki jangan dikejar. Makanya menurut tadi Abdul Rahman Abu Dali bilang, rezeki itu jangan kau kejar, karena semakin kau kejar itu akan semakin jauh, seperti bayangan. Iya, kalau rezeki itu seperti bayangan. Kalau kau kejar dunia, kalau kau kejar itu tidak bisa kau dapat. Tapi kalau kau tidak kejar, kau jalan saja, maka dia akan ikut. Nah, itu kunci. Bisa kira-kira dipakai itu. Langsung pikir-pikir dulu pasti itu gimana caranya. Makanya Allah kan mengatakan, urus agamaku nanti saya mengurus dunia. Makanya perbaiki sholat, namanya sholat subuh berjamaah di masjid, berzikir sampai masuk waktu suruh, baru minta kemudahan rezeki, nanti malaikat yang mengaturkan kita. Banyak kan orang, kenapa tidak sholat? Wah, si Muki menjual ustaz. Kenapa tidak sholat? Si Muki di kebun. Mestinya kan dibalik. Masa kau sibuk mencari rezeki baru kau lupa sholat? Mestinya kan dibalik. Kau sibuk sholat sehingga terlambat mencari rezeki. Kan Allah yang ngatur rezeki kan? Dia ngatur. Masa yang ngatur rezeki kau lupakan gara-gara kau cari rezeki? Terbalik itu. Mestinya kau kan mengatakan, saya sholat dulu nanti saya cari rezeki. Allah akan mudahkan itu kuncinya. Kenapa banyak orang itu susah Pak mencari rezeki? Karena itu dia urus rezeki tapi dia tidak berurusan dengan Allah. Jadi sebelum kita mencari, berurusan dulu dengan Allah. Makanya disuruh sholat subuh. Kan begitu. Masa kita cari rezeki? Kalau ke kebun itu kan cari apa? Cari rezeki. Kalau pasar cari rezeki. Masa kau urus rezeki baru kau tidak berurusan dengan yang punya rezeki? Kalau kau berurusan yang punya rezeki kan selesai urusan. Makanya itu dipakai tawakalnya ulama. Dan tidak akan mati orang kecuali rezekinya semua dia dapat. Cuma rezeki itu nanti kan ada beberapa pintunya. Ada dari istighfar, ada pintunya dari melahirkan anak. Anak itu kan ada rezekinya dari kita. Kemudian ada karena menikah. Makanya ada kisahnya itu orang sudah menikah dan tidak bilang, ya Rasulullah susah sekali ekonomiku, anakku sudah ada satu, istriku satu. Apa kata Nabi? Menikah lagi. Ini tahu menikah lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa nih menikah ini saja yang satu ini sudah tidak kau yakin dengan apa yang saya sampaikan? Dan insya Allah aku yakin ya Rasulullah. Pulang menikah, sudah hampir 1 tahun kembali lagi, sudah 3 anakku ya Rasulullah masih begini-begini. Tidak ada perubahan. Nabi bilang menikah lagi. Dia bilang ini saja ya 2 saya setengah mati. Kenapa? Nabi mengatakan tidak kau percaya? Insya Allah ya Rasulullah. Nanti menikah yang ketiga kalinya baru Allah mudahkan rezekinya. Hanya kalau ada bapak tidak bisa jalan rezekinya, jangan menikah ya. Tidak bisa sampai ibunya. Saya tidak suruh itu nanti ibu-ibu yang protes. Kenapa? Karena memang ternyata pintu rezeki itu ada dibuka dari pernikahan. Makanya jangan khawatir kalau ada anak kita bilang tidak ada pekerjaan, tidak usah. Jangan pikirkan itu. Nikahkan baru Allah akan kasih jalur rezekinya. Itu kunci. Maka nanti rezekinya terbuka. Makanya bapak yang manda-manda rezekinya. Makanya ada orang Bugis biasa pakai istilahnya mapakawar, akad nikah kembali dengan istrinya. Jadi dia tidak batal, tapi dia memperbaharui. Sebenarnya itu tidak ada dasarnya dalam fikih. Cuma kalau dalam ilmu hikmah ada yang pakai karena kenapa? Untuk memperkuat kembali. Siapa tahu dia pernah mengucapkan kata talak. Nah, itu yang dia lakukan. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ada pertanyaan satu mungkin ya. Oh iya, tadi lanjut.